dari menu closed caption. Kita sangat bersemangat karena kita akan memulai Sustainable Transport Award Series dan ITDP ini biasanya menampilkan para pemenang dan tujuan dari webinar series ini adalah menyampaikan pertukaran praktik terbaik supaya transportasi atau mobilitas urban ini bisa lebih hijau dan juga lebih inklusif. Ada dua kota yang mendapatkan penghargaan, yaitu Tianjin dari Cina dan juga Honorable Mention. Penghargaan ini diperoleh oleh Peshawar, Pakistan. Saya senang sekali bisa menyampaikan selamat datang kepada kota Peshawar pada tahun 2022. Kita sudah menampilkan Gold Standard BRT dari Peshawar dan pada tahun ini kita juga menampilkan program restrukturisasi transportasi BRIP dan juga yang memberikan manfaat bagi operator dan juga para pengguna. Ada juga pandangan yang disampaikan oleh Peshawar, yakni operator BRP System. Saya akan memperkenalkan para pembicara pada malam ini. Yang pertama adalah moderator kita, Shari Singh, yang adalah program manager untuk sistem transportasi dan juga mobilitas elektrik dari ITDP India. Shari sudah bekerja pada berbagai proyek transportasi dan berbagai isu yang sifatnya lintas sektor dan juga ada praktisi di ITDP. Halo Pak Syari. Ada juga Sadaf Kamil, Communication Specialist, dan juga juru bicara media untuk Trans Peshawar. Sadaf akan berbicara mengenai konteks kotanya dan juga dampak dari BRT terhadap para pengguna dan juga bagaimana penghargaan 2024 ini memberikan dorongan semangat bagi kota untuk melakukan lebih banyak lagi. Kita juga akan mendengar dari Ashar Rauf yang adalah Manager Operations dari BRT Control System di Trans Peshawar. Kita juga akan berbicara lebih rinci mengenai berbagai lapisan program restrukturisasi bus dan juga bagaimana kaitannya dengan kompensasi dan juga apa yang dilakukan pada mantan operator. Pass it on to our moderator for Halo, few Shana. opening words, and then after that we'll move into. Dan saya akan menyerahkan pada moderator yang akan membuka dan saya akan mempersilahkan para pembicara dari Peshawar. Selamat datang semuanya. Terima kasih Iwana pada diskusi. Saya sangat senang sekali bisa menjadi moderator diskusi kita pada malam ini. Dan ini adalah webinar sampai kita akan melihat bagaimana Peshawar ini melakukan perjalanan yang luar biasa dalam 4 tahun, terutama menjadi penyedia sistem transportasi publik yang efisien dan juga hijau. Saya senang sekali Peshawar ini tidak hanya mendapatkan satu penghargaan, tapi 2 kali dan bahkan mendapatkan honorable mention pada Sustainable Transport Awards. Ini adalah bukti adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah kota supaya sistem transportasi publik ini juga baik. Pada tahun 2022, ketika mereka mendapatkan penghargaan honorable mention, tidak hanya mereka melakukan upgrading infrastruktur mereka, tapi juga mereka melakukan restrukturisasi dari industri transportasi, terutama melalui program restrukturisasi bus. Mereka melalui transisi dari penyedia layanan yang tadinya tidak terregulasi menjadi sistem BRT yang lebih formal, memastikan ada sistem yang inklusif tidak hanya pada pengguna, tapi juga bagi para operator. Dan kita akan melihat bagaimana program ini menggunakan ampuhnya stakeholder engagement, pelibatan para pemangku kepentingan dalam reformasi sektor transportasi, dan program ini menunjukkan bahwa ketika kita mendapatkan pendekatan yang baik, maka sistem transportasi ini tidak hanya efisien tapi juga berkelanjutan dan inklusif dan juga mendorong adanya kesetaraan. Kita melihat apa saja pengalaman yang mereka peroleh dan ini sangat bermanfaat bagi berbagai pemerintah kota di seluruh dunia, dan Peshawar ini juga akan melanjutkan transformasi ini dan juga akan mendorong kota-kota lain di seluruh dunia untuk mengambil langkah yang serupa. Kita akan bisa belajar dari perjalanan yang dilalui oleh Peshawar. Saya akan mengundang Sadaf dan juga Ashraf untuk memulai presentasi mereka. Terima kasih banyak Beshari dan Iwona yang telah mengundang kami bisa berada di sini. Atas nama pemerintah Kota Peshawar, saya merasa terhormat
karena kita sudah mendapat penghargaan ini kedua kalinya ya, Sustainable Transport Award, Honorable Mention. Nama saya adalah Sadaf Kamil dan saya akan berbicara mengenai sistem BRT. Jadi latar belakang, kemudian rekan saya Ashfaq Ruf akan berbicara mengenai program restrukturasi industri bus. Jadi saya akan melakukan sharing presentasi saya. Saya berharap Anda bisa melihat presentasinya. Kita bisa melihat, tapi boleh Maximized in my diperbesar. end. Dari sisi saya sudah. Unshare and share again. Mungkin bisa melakukan unshare atau stop sharing lalu di-share kembali. Saya akan coba lagi. Atau juga bisa melakukan sharing seluruh screen. Thanks for the patience, everyone, and thank you so much for saying Terima hello. kasih atas kesabarannya. Terima kasih juga yang sudah menyapa melalui kolom chat dari seluruh kota di berbagai belahan dunia. Let's see. Yes, that's full screen. Ya, ini sudah full screen. Terima kasih. We can see the full screen at this point. So, Kita bisa melihat layar dengan penuh. Apakah Maximizing? Anda bisa melihatnya? Apakah sudah maksimal, sudah full screen. Tapi di saya ini tidak full screen sekarang ya, jadi berbalik. Jadi presentasi pada hari ini adalah transisi Peshawar dari sistem BRT menjadi moda transportasi yang tadinya kuno, usang. Saya akan mulai dengan menjelaskan kota Peshawar. Bagi Anda yang mungkin kurang memahami, kota kami ini adalah salah satu kota di provinsi di Pakistan. no, it's not changing. Apakah ini berubah sekarang, berganti? I can also screen share for you, or if Just let me try once more. okay, Jadi sure. saya akan coba sekali lagi. I know we are just humans trying to operate technology. Kita adalah manusia yang berusaha mengoperasikan teknologi. ठीक है आप वहां से शेयर कर दो इसको ठीक है Let's see. I'm also ready to share the presentation. Saya juga siap untuk berbagi presentasi. Zoom यहाँ से शेयर कर दो to share this one. Okay. Yes, something is full screen. Can you flip through the slide? Sudah full screen, boleh diganti ke slide berikutnya. It's still not flipping. So let me share for you. Masih belum berganti, saya akan melakukan sharing untuk Anda. No problem. Ya, dipersilahkan. Please unshare. Boleh unshare. Great. All right. Hopefully that works. Okay, Mudah-mudahan ini back juga to you. berhasil dengan baik. So maybe we can go to the slide about Peshawar. Jadi kita akan mulai dengan slide tentang Peshawar. Saya tadi menyampaikan bahwa Peshawar ini adalah ibu kota dari Provinsi Khyber di Pakistan. Ini berada di perbatasan Afghanistan dan
jumlah penduduknya hampir 2,5 juta orang, sedikit mengenai norma budaya dan sosial di sana. Norma sosialnya, ini interaksi antara laki-laki dan perempuan di ranah publik ini terbatas karena biasanya ada tingkat privasi dan juga pemisahan yang diperlukan di dalam ranah publik, termasuk di sektor transportasi. Kita lengkap satu slide tadi ya. Apakah kita lengkap satu No, slide? this is what I have. Sorry. Ini adalah yang saya punya, maaf. So basically, about the BRT system, Jadi mengenai sistem BRT, saat ini ada koridor dan ini adalah sistem generasi pertama transportasi publik di negara kami. Ini adalah sistem transportasi yang dapat diakses secara universal dan ini diselenggarakan dan dengan tujuan semua kelompok yang marginal atau terpinggirkan ini juga bisa memanfaatkan layanannya. Ini kita melihat apa kebutuhan masing-masing kelompok atau misalnya mereka yang penyandang disabilitas, kita memastikan bahwa stasiun bus dan juga depo-deponya ini ramah terhadap penyandang disabilitas dan ada juga alat bantu visual, audio untuk memastikan bahwa semua kelompok dan masyarakat ini bisa merasa terlibat. Ada juga ruang yang terpisah, ada juga ruang menunggu yang terpisah sebelum counter-counter tiket, dan seperti yang Anda bisa lihat di gambar ini di pojok ada beberapa perempuan trans yang juga melalui perjalanan secara dan ada juga kursi-kursi yang diprioritaskan untuk transgender. 40% dari penduduk yang ada di kota ini hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi kami memastikan bahwa harga busnya ini, tiket busnya ini juga murah dan ini adalah sistem yang aksesibel dan universal sifatnya. Karena ada semua upaya yang dilakukan dan juga dampak yang sudah berhasil dihasilkan dari sistem ini, ada beberapa pengakuan atau penghargaan dan zoo ini adalah dalam bahasa lokal artinya ayo atau mari. Ini adalah sistem BRT pertama di Pakistan dan juga di Asia Selatan yang dianggap sebagai gold standard oleh ITDP dan mendapatkan penghargaan honorable mention dari Sustainable Transport Award. Kami juga menerima dari Best Marketing Program dan Best Ticketing Program. Dan kami juga menjadi finalis penghargaan dari World Resources Institute. Pada tahun 2024, kami juga merasa bangga karena bisa mendapatkan penghargaan Honorable Mention dari Sustainable Award Committee. Jadi penghargaan internasional dan pengakuan ini tidak hanya mendorong kami untuk bisa lebih baik lagi dan juga mencapai tujuan lebih baik, tapi ini juga membuka jalan dan memudahkan kami untuk bisa memperlebar dan juga menjadikan upaya kami lebih efektif. Kalau kita ke slide berikutnya, ini adalah setelah penghargaan Honorable Mention tahun 2022. Ini adalah dampak ke sistem dan bagaimana kita bisa memperluas dan meningkatkannya. Pada tahun 2022, penumpangnya rata-rata 40.000. Sekarang ini bahkan 300.000. Dan pada puncaknya 347.000. Jadi sistem ini diperluas, ada 10 rute yang dioperasikan tadinya, sekarang sudah ada 15. Dan ada peningkatan jumlah penumpang perempuan dan 10% peningkatan dalam beberapa tahun terakhir setelah mendapatkan penghargaan Honorable Mention.
Dan juga jumlah karyawan perempuan naik dari 10% menjadi 12%. Dan ada 5.000 orang yang memiliki disabilitas ini sudah berhasil mengakses sistem. Ini semua tercapai karena adanya dukungan pemerintah yang meningkat dan juga dukungan politik yang meningkat karena adanya penerimaan yang lebih baik dari proyek ini. Jadi kita juga akan mendengarkan dari kolega saya, Ashfaq, yang juga akan menceritakan program restrukturisasi. So I'll give you a little brief. Saya akan menjelaskan. Ashfaq, we might need to lower the Ashfaq, sound boleh for main screen. dikurangi suara Anda. Apologies for that. Mohon maaf From too atas much technology suara coming our gaung, way. karena kadang-kadang terlalu banyak teknologi ini juga bisa mengganggu. Oke, saya akan menjelaskan. Ashfaq, maybe for your presentation, Masih ada you sedikit might gaung, take mungkin it untuk down. presentasi Anda bisa diturunkan. Thank you so much. Terima kasih banyak. Okay, can you hear me now without echo? Apakah Anda dapat mendengar saya tanpa gaung atau eko? Good. Baik. So I'll give you a little brief of transport system. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai sistem transportasi di Peshawar sebelum BRT. Ada 3 penyedia jasa transportasi, 2 bus, dan yang ketiga ini seperti was regulated partially. minibus, tapi tidak terregulasi dengan baik. Sektor transportasi publik ini harganya kadang-kadang naik secara sewenang-wenang dan ternyata tidak dapat diandalkan, jam operasionalnya terbatas, dan bahkan kadang-kadang mereka bisa dengan seenaknya menghentikan layanan. Jadi layanan ini tidak bisa diandalkan. Slide berikutnya. Semua sistem transportasi tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, orang-orang lansia, dan juga penumpang perempuan. Dan ini tentunya merugikan bagi para penumpang. Biasanya mereka juga hanya berhenti untuk perempuan ataupun penumpang lansia. Tapi ini juga masih beresiko bagi mereka. Ini juga tidak aman untuk anak-anak. Biasanya orang tua ini jadinya melakukan antar jemput sendiri atau ada bus sekolah dari sekolah masing-masing. Jadi tidak ada fasilitas transportasi publik yang tersedia dan terselenggara di sebagian dari kota. Dan juga kursinya ini mungkin kurang bersih, kurang higienis. Dalam transportasi dan susah untuk bergerak di dalam bus. Bahkan kursi untuk penumpang perempuan ini juga kurang nyaman. Elemen yang penting dari program restrukturisasi penyelenggara bus ini adalah kita melakukan analisa pasar untuk melihat bagaimana program restrukturisasi transportasi ini bisa dilakukan. Ada 3 elemen utama untuk transisi industri bus yang cukup lancar, dari melakukan identifikasi stakeholder, kita melihat profil dari industri dan juga keputusan ekonomi dan juga pentingnya inklusivitas. Identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder ini dilakukan melalui analisis terhadap sektor transportasi di Kota Peshawar dan melakukan identifikasi titik-titik kunci dari transportasi dan bagaimana mereka terselenggara. Kita bekerja sama dengan otoritas transportasi yang bertanggung jawab atas
terbitnya rute-rute, izin rute-rute untuk penyelenggara jasa transportasi, dan juga Departemen Perhubungan yang bertanggung jawab untuk penerbitan plat nomor kendaraan, dan juga ada penyelenggara terminal, dan pengumpulan data dilakukan melalui survei dan juga melalui beberapa upaya pengumpulan data, baik itu di terminal, dan ada beberapa pertanyaan diajukan pada para penyelenggara dan penumpang. Jadi kami menyelenggarakan pertemuan dengan para pengusaha penyelenggara jasa transportasi, dan ada beberapa sesi diskusi, presentasi dengan pihak pemerintah juga. Analisis profil industri ini juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah profil industri bus dan juga profil pengusaha pemilik, penyedia jasa, dan juga para karyawan. Jadi kita melihat bagaimana kelompok-kelompok yang menyelenggarakan jasa ini, pendapatan yang diperoleh setiap harinya, maintenance atau pemeliharaan yang harus dilakukan, kelayakan kendaraan untuk inklusi, dan juga profil karyawan dan profil pemilik atau pengusaha, berapa karyawan per kendaraan ketika mereka menyediakan atau menyelenggarakan jasa transportasi. Berapa banyak gaji yang dibayarkan, apakah ada tunjangan atau manfaat lain, dan bagaimana dengan laba yang diperoleh oleh para pemilik atau pengusaha, karena mereka biasanya menyewa kendaraan untuk operasional mereka. Setelah menganalisis profil kendaraan seperti yang Anda bisa melihat ini, 78% kendaraan ini usianya lebih dari 30 tahun. Bahkan ada yang usianya 1961. Jadi ada kendaraan yang umurnya lebih dari 60 tahun yang menjadi moda transportasi publik pesawat. Ada yang 1989 tetap saja 23 tahun. Jadi seluruh armada ini usianya sangat tua, berdekade-dekade. Ini presentasi yang berbeda, jadi saya harus mencocokkannya dengan punya saya. Pemodelan ekonomi dan juga model kompensasi dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian ini ada harga maksimal, dan semua harga ini adalah harga yang tertinggi yang dibayarkan oleh kendaraan-kendaraan ini. Dan ada 4 kelompok kendaraan. Ada juga kompensasi kerugian 30.000 per bulan sampai dengan 1 tahun. Dan kami juga membayarkan kompensasi sekaligus dibandingkan dengan melakukan pembayaran setiap bulan. Jadi pembayaran secara lump sum ini dilakukan. Inklusi dari industri bus ini dilakukan melalui program peluang ketenaga kerjaan yang merupakan bagian penting dari transportasi, sektor transportasi, karena kita harus melibatkan semua karyawan dalam sistem yang baru. Jadi dari 3 kontraktor utama penyedia atau penyelenggara jasa transportasi, ini ternyata lebih dari 40.000 karyawan. Industri bus ini yang bisa masuk dalam sistem ini ada 1.300 sebetulnya. Jadi kami menerapkan Key Performance Indicator atau indikator kinerja dari program restrukturisasi bus ini, dan kita melihat bagaimana dengan kinerja para karyawan yang mengikuti program restrukturisasi ini.
Ada 3 bagian inklusi pemilik. Yang pertama adalah kriteria kelayakan, apakah mereka masuk atau tidak, dan juga proses pendaftaran, dan juga kebutuhan eh, bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan. Jadi pada singkatnya, transisi dari transportasi publik yang lama menjadi BRT yang modern ini dilakukan secara sistematis, di mana pelibatan semua pemangku kepentingan dilakukan. Kami juga melakukan analisis terhadap profil, pendaftaran, pengawasan, dan juga komite peremajaan fisik, dan juga pembayaran kompensasi terhadap para pengusaha penyelenggara jasa transportasi. Ada beberapa tantangan atau kesulitan yang kami hadapi pada program restrukturisasi BRT. Tidak ada penyelenggara yang menyediakan jasa modern. Jadi sulit bagi kami tadi yang mengkontrak masing-masing pengusaha, memastikan tidak ada yang tertinggal. Kalau kita hanya jumlah pengusaha ini sedikit saja, itu akan lebih mudah. Dan kadang-kadang kendaraan ini di STNK di kota lain, jadi melakukan verifikasi ini juga susah karena sistem pendaftaran plat nomor ini tidak online. Kemudian adanya ketidakpercayaan terhadap program pemerintah, sayangnya kami mengalami situasi ini. Sulit bagi kami untuk mendorong mereka untuk mendaftarkan kendaraan mereka dan juga menyerahkan kendaraan mereka. Mereka khawatir tidak akan mendapatkan kompensasi. Berikutnya, tidak ada departemen pemerintah yang sifatnya terpusat, jadi kadang-kadang kami harus bekerja dengan berbagai kementerian pada saat yang sama, dan sulit bagi kami untuk memastikan mereka duduk bersama di satu meja dan membahas dan menyelenggarakan satu proyek bersama. Ada juga masalah komunikasi dengan para pemilik kendaraan. Kadang-kadang ketika ini sudah didaftarkan, mereka mengganti nomor telepon, dan untuk proses selanjutnya kontak secara langsung ini sudah dilakukan. Karena setelah pendaftaran, kami memerlukan waktu untuk mengumpulkan semua data, membangun database, dan merancang satu proses untuk memberikan kompensasi. Jadi kami membutuhkan waktu beberapa bulan. Dan dalam beberapa bulan ini mereka mengubah nomor telepon mereka dan sulit untuk menghubungi atau mengontak mereka. Jadi kami harus menyampaikan pesan dari pengusaha lainnya untuk menyampaikan pesan kami. Dan kami bahkan sampai menanyakan di mana mereka memarkir ataupun menyimpan kendaraannya. Jadi kami yang harus mendatangi kantor-kantor mereka untuk mendorong mereka melakukan pendaftaran dan peremajaan. Dan kendaraan-kendaraan yang didaftarkan di kota lain ketika mereka mendengar, maaf, boleh ke slide sebelumnya. Sebelumnya, baik, terima kasih. Ketika kota-kota lain mendengar program restrukturisasi bus ini, bahkan kendaraan-kendaraan lain ini masuk ke kota Peshawar karena ingin mendapatkan kompensasi peremajaan. Jadi mereka bukan penduduk Peshawar, tapi masih tetap berharap mereka bisa mendapatkan kompensasi juga. Mereka menyelenggarakan layanan sebetulnya di kota-kota lain. Dan karena ada kadang-kadang nggak cocok antara pendaftaran kendaraan dengan pemilik kendaraan. Jadi sulit bagi kami untuk memastikan ada kepemilikan, misalnya akta jual beli ataupun akte serah terima dari pemilik sebelumnya. Ini adalah tantangan yang kami hadapi dalam program restrukturisasi transportasi. Ini adalah pengalaman yang baik, tetapi waktu yang kami perlukan untuk melakukan restrukturisasi ini juga lebih lama.
Hikmah yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil, yang pertama yang penting adalah data kendaraan transportasi publik pada saat itu tidak dapat diandalkan. Data transportasi publik seharusnya dikumpulkan untuk melihat berapa jumlah kendaraan yang ada di kota kita, berapa banyak menyelenggarakan jasa, dan kepada siapa layanan atau jasa ini diberikan. Dan kesuksesannya baiknya dilakukan secara bertahap atau gradual untuk melihat apakah ada isu dalam layanan yang baru, dan pada saat yang sama ada kebutuhan untuk mereka mengakses sistem transportasi yang lama. Kadang-kadang kita perlu melibatkan para pemilik kendaraan di setiap tahapan. Komunikasi ini penting, dan jika tidak akan ada kabar yang tidak terverifikasi. Jadi komunikasi ini merupakan elemen penting dari proyek kami. Komunikasi menjadi bagian dari upaya pelibatan kami kepada para pemilik kendaraan maupun pada pemangku kepentingan lain. Kami memberikan informasi di setiap tahapan yang kami selenggarakan, misalnya dari sisi pendaftaran kendaraan, peremajaan, kompensasi terhadap peremajaan. Jadi kami senantiasa memberikan informasi jika ada keterlambatan, karena alasan apapun kami akan tetap menyampaikan informasi. Jadi kami menyampaikan bahwa kami akan mengatasi masalah. Dan komunikasi adalah komponen utama, dan ini memberikan keyakinan dari mereka dan juga terhadap program restrukturisasi kendaraan bus, dan juga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah Peshawar bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi. Dan juga penawaran terhadap moda transportasi lainnya jika ada rute-rute lain. Ini adalah opsi yang cukup baik juga jika mereka mau mengoperasikan moda transportasi lain ataupun rute lainnya, mereka juga baiknya diberikan pilihan. Dan juga perlu ada keterbukaan transparansi seluruh proyeknya, dan perlu ada layanan pengaduan bagi para pemilik kendaraan. Jadi panitia kami terdiri dari anggota perwakilan dari berbagai lembaga pemerintah. Ada juga CEO Trans Peshawar, Pariskan. Beliau juga adalah bagian dari webinar ini. Saya yakin beliau mendengarkan. Really played a good role in this whole Tapi panitia peremajaan ini juga memainkan peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses ini. Karena ketika pemilik kendaraan, para pengusaha ini punya pengaduan, mereka mungkin tidak setuju dengan apa yang dilakukan, maka panitia ini mereka akan dengarkan kedua belah pihak dan berusaha mengatasi masalahnya. Dan terakhir adalah staf industri bus ini harus mendapatkan pelatihan sistem baru agar inklusi bisa terjamin. Namun sayangnya ini belum dilakukan sepenuhnya di Peshawar, tetapi agar inklusi ini bisa terselenggara, maka pelatihan harus diselenggarakan. Kadang-kadang mereka tidak bisa memenuhi sistem baru. Kalau mereka tidak diberikan pembekalan, mereka bisa tertinggal. Dan ada juga penjelasan sebelum dan sesudah BRT. Anda bisa melihat dari gambar-gambar ini ya, cukup jelas. So I'll give charge to Sadaf Kamil again. Saya akan mengundang Ibu Sadaf Kamil sekali lagi. Thank you very much. Terima kasih banyak. So, I will talk about the way forward. Saya akan berbicara mengenai how we're going to langkah ke depan, apa yang terjadi sekarang, dan bagaimana ini akan dilanjutkan di masa depan. Jadi proyek ini masih berada pada fase pertama. Jadi fase pertama dari proyek BRT. Untuk perluasan fase pada saat ini ada 3 rute baru, masing-masing setengah kilometer.
dan kami akan menambahkan sekitar 150 bus baru dalam sistem ini. 75 bus akan beroperasi pada 3 rute baru dan sisanya 75 yang lainnya ini akan menyediakan layanan rute-rute sekarang yang sudah operasional sifatnya. Di berikutnya, fase 2 dari proyek ini akan diselenggarakan di mana fleksibilitas untuk fase ini, studi kelayakan untuk fase ini sudah berhasil diselenggarakan. Pemerintah juga berdiskusi finalisasi pembiayaan untuk fase ini bersama dengan Asian Development Bank atau ADB, dan ini adalah tahapan fase-fasenya. Sudah ada koridor 75 km panjang, akan ada 11 koridor tambahan, total jarak 26 km dan juga 100 km dari seluruh rute. Jika digabungkan ada 28 stasiun sepanjang koridor. Dan juga fitur utama dari fase kedua ini adalah kami akan memperkenalkan bus-bus listrik. Sekarang ada 244 bus diesel hybrid, kita akan memperkenalkan 200 bus listrik dan fokus pada mode transportasi lainnya juga dilakukan. Pada saat ini di sistem kami sudah memperkenalkan sistem sharing sepeda di mana ada 360 sepeda dan ada 32 stasiun sepeda ataupun tempat parkir sepeda dan sepeda motor. Kita juga ada kendaraan roda 2, kendaraan roda 3 yang dialiri oleh listrik. Kami juga memperluas trotoar. Jadi ini memperluas layanan dari kota kami dari 35% menjadi 75% dan juga dari sisi jumlah penumpang dari 15% sampai 40% ini akan mengalami peningkatan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, jadi layanan kami 35% dari seluruh wilayah pada tahun 2030. Kami berharap ini bisa diperluas dengan adanya rute-rute baru dan juga kawasan-kawasan baru yang bisa dijangkau, dan juga ini ada gambar target tahun 2030 dan kita akan berhasil menjangkau 75% dari luas kota. Dan pada tahun 2035 ini akan lebih luas. Ini adalah tampilannya pada tahun 2035 di mana jangkauan atau layanan ini bisa mencapai 80% dari kawasan ini, dan tentu saja berikutnya kita berharap bisa mendapatkan 100% layanan, dan ini adalah rute yang kami bayangkan di masa mendatang. Terima kasih banyak, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih banyak Sadaf dan Ashfaq. Presentasi ini sangat menarik dan melihat bagaimana sistem ini di masa lalu, bagaimana sistem ini sekarang, dan perubahannya cukup drastis, dan saya ingin menyampaikan selamat kepada pemerintah kota yang mengambil inisiatif untuk melakukan restrukturisasi sistem dan juga rekomendasi program komunikasi. Menurut saya itu sangat mengesankan bagi semua orang yang mendengarkan juga. Ada juga program untuk karyawan, komunikasi 1.500 sesi komunikasi. Ini bukanlah jumlah yang sedikit dan sangat mengesankan kota ini. Pemerintah kota bisa menangani itu semua. Kita cuma punya waktu 10 menit, kita akan mulai dengan tanya jawab. Dengan program komunikasi atau outreach, 1.500 komunikasi dan juga 45 konsultasi. Bagaimana ini diselenggarakan dan bagaimana Anda memastikan bahwa umpan balik masukan yang ada dari pengusaha atau operator ini juga dipertimbangkan. Jadi bagaimana Anda bisa mengubah sistem yang ada pada saat ini? Saya akan mengundang Bapak Ashfaq untuk menjawab. Jadi 1.500 sesi itu diselenggarakan dalam bentuk seri. Jadi kita akan bertemu dengan para pemilik kendaraan dan kita akan duduk menjelaskan proyek lama dan
memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi. Ada formulir untuk survei dan pada pertemuan itu mereka mengisi formulir dan kita juga bisa mengumpulkan data pada saat yang sama. Jadi di sebagian sesi ada 3 atau 4 pemilik kendaraan, kadang-kadang ada 20 sampai 25. Jadi ini sesinya tidak kaku ya, bukannya kita datang ke balai kota mengundang semua orang dan sesinya besar-besar, bukan. Tapi sesi-sesi ini diselenggarakan di lahan parkir ataupun tempat di mana bus-bus ini diparkir, bahkan di terminal ketika ini adalah ujung atau akhir dari rute mereka. Kadang-kadang kita berbicara dengan mereka yang sedang berada di jalan ya. Jadi semua informasi ini diperoleh dari formulir survei yang juga digabungkan dengan metode lain. Kekhawatiran dari pemilik kendaraan ini kemudian di garis bawahi dalam penyelenggaraan proyek. Ada juga pertanyaan, seberapa lama Anda bekerja mengupayakan hal ini? Jadi restrukturisasi dimulai pada tahun 2017. Jadi kami mulai melakukan upaya komunikasi pada tahun 2017. Pada tahun 2019 kami sudah selesai menyelenggarakan survei dan juga mengumpulkan semua data. Jadi kami memerlukan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan data dan juga melakukan sosialisasi, dan kemudian butuh waktu sekitar 3 tahun untuk mendaftarkan kendaraan-kendaraan yang akan diremajakan, penyerahan kompensasi pada para kendaraan, dan juga pembuangan ataupun pemensiunan bus-bus tua. Jadi dari awal sampai proyek ini selesai ini sebetulnya cukup lama. Waktunya lama ya, tapi sebetulnya agar setengah sukses ini diperlukan. Jadi 5 tahun saya tidak akan bilang ini adalah waktu yang lama, tapi ini juga mencerminkan dedikasi dari timnya yang memastikan upaya ini membuahkan hasil. Pertanyaannya adalah apa saja seberapa banyak para pengusaha penyelenggara transportasi ini setuju untuk hadir ikut serta dalam pertemuan dan berapa banyak yang ikut permajaan. Dari survei awal kita melihat ada 650 kendaraan yang menyelenggarakan jasa transportasi pada masyarakat kota. Dari jumlah ini, ketika kita maju ke tahap pendaftaran kendaraan, dan ini menjadi basis atau dasar kompensasi kendaraan yang diremajakan, hanya 418 pemilik kendaraan yang hadir dan mereka mengisi formulir. Jadi dari 650, 418 ini betul-betul hadir. Jadi tentunya masih ada kendaraan yang pindah ke kota lain yang tidak tertarik dengan model kompensasi kami, jadi mereka tidak mendaftarkan kendaraan mereka. Salah satu alasannya adalah mungkin memang betul mereka pindah ke kota lain. Dan apakah ada penolakan, tentangan dari industri dan bagaimana Anda mengatasi tantangan ataupun keberatan itu? Ketika Anda menanyakan kami, seluruh tim ini sangat takut dengan adanya penolakan, tantangan yang dapat saja kami hadapi. Jadi komponen yang penting adalah kita harus membuka semua lini komunikasi pada para kendaraan supaya mereka memiliki keyakinan bahwa kita bekerja pada proyek ini sudah berada di tahapan yang mana. Ketika kami menyampaikan kompensasi pertama, kami hanya mengundang 5 pemilik kendaraan di Trans-Peshawar. Kalau kita membuka undangan pada kelompok besar dan ternyata ada pertentangan, penolakan, kami sebagai staf Trans-Peshawar tidak bisa menanganinya. Jadi untuk penyerahan transportasi kami hanya mengundang
dan mereka sangat senang mendapatkan pembayaran pertama. Jadi ini memberikan kami kepercayaan diri juga bahwa sistem kompensasi ini baik, semuanya dilakukan secara terbuka, secara transparan, dan semuanya berlangsung cukup lancar. Kami tidak melihat ada penolakan sama sekali. Tentu saja saya sangat senang mendengar itu. Itu adalah di awal presentasi Anda tadi mengatakan bahwa jumlah penumpang perempuan ini meningkat dari 20% menjadi 30%, dan juga jumlah penumpang transgender ini meningkat bahkan sampai 5.000 setiap tahunnya. Bagaimana persepsi warga ini bisa mengalami perubahan terhadap sektor transportasi publik di kota, dan juga bagaimana kaitannya dengan budaya masyarakat setempat, terutama kepada uh, penumpang perempuan, penumpang transgender. Jadi bagaimana, apa yang dilakukan? Inclusivity was right at the heart of developing the system and designing it. Jadi ini ada pada inti dari desain transformasi program ini. Mereka kita tidak hanya melakukan restriksi terbatas pada mobilitas, tapi juga perubahan persepsi dan juga perubahan norma sosial, meskipun ini dilakukan dengan perlahan. Sebelum sistem BRT ini diperkenalkan, jumlah penumpang perempuan di sektor transportasi publik itu hanya 2%, sekarang 30%. Sama juga dengan penumpang penyandang disabilitas. Mereka tadinya tidak bisa jadi penumpang transportasi publik sama sekali. Jadi kita melihat bagaimana kelompok-kelompok yang tadinya marginal, ini tadinya mereka tidak bisa melakukan ini, melakukan itu. Tetapi kita melihat bagaimana mereka mulai muncul di ranah sosial, ranah terbuka, ranah publik. Kita bisa melihat mereka bisa juga melakukan perjalanan secara mandiri, secara independen. Yang penting adalah kita menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang tepat supaya mereka bisa mandiri. Jadi persepsi ini juga bisa berubah. Ketika sistem ini baru dimulai, kita memerlukan karyawan perempuan untuk stasiun-stasiun atau halte-halte bus. Tadinya mereka tidak bisa bekerja di stasiun atau terminal karena ini adalah ranah publik, orang datang dan pergi. Mereka juga harus bekerja sampai malam 10 atau 11 malam. Tidak bisa, perempuan tidak bisa bekerja, dan ada masalah ketika tidak ada yang mau bekerja di terminal. Tapi sekarang ini sama sekali berubah. Orang-orang datang pada kami dan mereka menawarkan diri untuk bekerja di BRT, bekerja di terminal, ataupun di stasiun atau di halte. Dan persepsi ini berubah dalam 4 tahun terakhir. Jadi ini tidak hanya terbatas pada mobilitas, tapi ini juga ada perubahan persepsi yang juga mengubah keterbatasan budaya dan keterbatasan sosial. Terima kasih, Sadaf. Dan lanjutan dari itu ada juga yang mengajukan pertanyaan, bagaimana dengan pengalaman para pengguna? Jadi dari sistem Anda bisa melihat bahwa juga pengalaman ini semakin baik karena ini bisa menjadi bagian kehidupan mereka sehari-hari, dan ini juga inklusif. Can you please come again? Sorry, I couldn't hear you. Boleh diulang pertanyaan? Saya tadi kurang mendengar. Pertanyaan saya adalah, dari pengalaman para pengguna, apakah ada contoh-contoh saya bagaimana user experience ini juga pengalaman pengguna layanan transportasi juga bisa lebih baik. Jadi bagaimana sistem ini bisa mengatasi kesulitan dan tantangan tertentu. Jadi kalau kita bandingkan dengan moda transportasi sebelumnya, ada kendaraan yang tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas, perempuan ini juga mengalami pelecehan, dan transgender tidak bisa memanfaatkan sistem ini. Kita dengan sistem yang baru ini semuanya aksesibel bagi para pengguna kursi roda. Ada juga misalnya alat-alat radio bagi mereka yang mengalami kesulitan melihat. Ada juga misalnya tombol-tombol getar bagi mereka yang tidak bisa melihat. Jadi ada banyak kelompok-kelompok yang tadi yang marginal yang tidak bisa ikut serta, tapi sekarang mereka semua ikut serta, tapi mereka juga memastikan bahwa sistem ini betul-betul aman. Jadi ada penyelenggara keamanan, ada kamera CCTV di halte, di terminal, di stasiun. Jadi kita bisa melihat banyak orang-orang yang kemudian bisa melakukan perjalanan secara mandiri, bahkan anak-anak sekolah, karena mereka percaya
mempercayakan anak-anak mereka pada kami. Dan ini adalah situasi yang kita hadapi di berbagai pemerintah kota. Ini cita-citanya adalah agar anak sekolah ini bisa dan mampu untuk pergi ke sekolah sendiri dengan transportasi publik. Pertanyaannya berikutnya adalah, apa saja pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah kota supaya sistem transportasi ini inklusif? Jadi, apakah ada kerangka pengaman atau safeguard ketika mereka menyelenggarakan sistem transportasi bus ataupun BRT? Saya akan mulai lebih dahulu. Saya percaya bahwa sistemnya harus inklusif dan penting dari awal, baik itu dari proses perencanaan ataupun proses desain, kita harus melibatkan kelompok-kelompok yang tadinya marginal dan para pemangku kepentingan ke dalam proses. Misalnya ketika sistem kami dirancang, didesain, ketika proyek pertama ini hadir, kami mengundang para penyandang disabilitas dan mereka mengundang perempuan dan mereka melalui perjalanan melalui bus ini dan kami mendapatkan masukan atau umpan balik. Jadi perubahan ini juga dilakukan berdasarkan masukan mereka. Ada perempuan yang mengatakan bahwa kalau mereka berdiri, gantungan yang di atasnya harusnya lebih rendah karena tidak semua ini tinggi. Bagi mereka yang punya masalah dengan mata dan mereka melihat ini ukuran busnya kecil, tapi sekarang ukurannya ini beda-beda. Kemudian mereka meminta misalnya seat belt atau sabuk pengaman yang lebih panjang dari para pengguna kursi roda. Jadi ada masukan yang kita gunakan pada saat perencanaan ataupun pada saat desain. Top of what Sadaf said, Jadi menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Sadaf, for other cities, if there bagi kota-kota lain, jika mereka memikirkan apakah ada peningkatan yang harus dilakukan pada sistem transportasi mereka saat ini, satu hal yang harus dipastikan adalah system provider, para penyelenggara the service sistem provider, atau confidence pengusaha in the group and ini harus merasa yakin dengan kita harus senantiasa berbicara pada mereka, mencari solusi bersama. Kadang-kadang kita juga tidak perlu mengganti sistemnya dengan sistem sama sekali baru ya, sistem lama dan pemangku kepentingan lama ini kemudian ditinggalkan. Kadang-kadang tidak begitu juga. Jadi kita bisa duduk bersama dengan mereka bisa merasa dilibatkan dalam sistem baru, atau mereka juga bisa membantu transisi ke sistem yang baru. Jadi ini adalah hal yang cukup penting. Jadi bagaimana tujuan inklusi dari sistem transport BRT ini dan bagaimana ini bisa dilanjutkan demi kesuksesannya di masa mendatang. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, bagi Bapak dan Ibu, dari sistem BRT yang Anda kembangkan ini sangat unik, dan jika Anda harus mengubah keseluruhan prosesnya, apa yang ingin Anda rubah? Silakan, Asyad. Satu hal yang akan saya rubah adalah menyediakan para pemilik kendaraan dengan pelatihan, memberikan pelatihan para pemilik kendaraan. Yang saya bicarakan tentunya pemilik kendaraan yang di masa sebelumnya. Jadi kalau saya melakukannya lagi, saya tentu saja akan memberikan pelatihan dan juga meluangkan waktu bersama mereka supaya mereka juga bisa menyesuaikan diri dalam sistem yang baru. Bagi saya, yang unik dari sistem ini adalah sistem ini bagi negara kami ini sebetulnya cukup unik dengan caranya sendiri. Bahkan dengan menggunakan sistem, misalnya tidak perlu membayar langsung, bisa membayar non-tunai, dan ini adalah hal-hal yang sifatnya unik bagi mereka dan tidak membosankan bagi mereka. Salah satu hal yang penting dari program transportasi bank ini adalah program yang unik, yang sama sekali berbeda dan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dan selain itu, yang akan saya rubah mungkin adalah, menurut saya satu hal yang kurang ini adalah kita tidak punya pengemudi perempuan. Menurut saya ketika di awal, sejak awal ketika sistem ini sudah mulai terbuka,
sudah mulai operasional, bahkan sebelumnya seharusnya kita bisa melibatkan atau menyelenggarakan pelatihan bagi para pengemudi perempuan supaya mereka bisa terintegrasi dalam sistem. Menurut saya ini masih harus dan bisa dilakukan. Terima kasih. Kita waktunya sudah habis. Saya akan menutup sesinya. Saya sangat senang dengan sesi kita ini. Saya benar-benar belajar apa yang dilakukan oleh Peshawar. Dan terima kasih sudah berbagi pengalaman. Dan saya berharap Anda bisa menginspirasi kota-kota lain. Mudah-mudahan kita juga tidak ketinggalan dari Peshawar. Jadi kan ada penghargaan Sustainable Transport atau transportasi yang berkelanjutan. Saya berharap Anda yang bergabung dengan webinar ini menganggapnya bermanfaat. Silahkan Bu Ana. Saya setuju dengan Anda, Pak Syari, dan saya pribadi dan para pangku kepentingan dan para audiens yang menonton berharap kita bisa terinspirasi apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dan juga operator yang bekerja sama menyelenggarakan sistem transportasi yang lebih inklusif. Terima kasih Ashfat dan Sadaf yang sudah berkenan hadir berbicara mengenai pengalaman yang bisa diambil. Terima kasih Asyari karena sudah menjadi moderator. Akan ada program pada tahun 2024 akan ada seri webinar dan kita bisa mendengarkan lebih banyak dari Trans Peshawar dan juga Kota Peshawar ketika mereka akan membuka fase baru dari proyek mereka. Saya sangat mengharapkan itu. Dan juga program berikutnya untuk Tianjin kita juga mendengarkan event yang serupa. Saya juga menyampaikan link webinar kita berikutnya minggu depan terkait dengan indikator data dan yang akan membantu kita dalam penyelenggaraan perencanaan perkotaan, misalnya dari sisi perencanaan transportasi di kota-kota di Brasil, Santiago, Chile, Seattle, Amerika Serikat, dan juga Great Britain Chua di India, yang juga baru saja meluncurkan ITDP dalam bidang transportasi berkelanjutan. Ini adalah, jangan sampai Anda ketinggalan sesi ini, karena ada banyak kota yang mau berkenan berbagi. Terima kasih banyak para audiens yang sudah bergabung dan terima kasih pada para panel yang sudah berkenan meluangkan waktu. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, selamat tinggal semuanya.